Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk bisa berkumpul dalam rangka saling mengingatkan, saling menasihati. Di antara sifat-sifat orang beriman adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Kita melanjutkan bahasan kita dari Riyadhus Shalihin masih pada bab sabar ya. Sekarang hadis yang mana ya? Terakhir hadis tentang mana? Yang bunyinya gimana yang terakhir? Terjemahannya aja. Yang terakhir tentang apa yang terakhir? Dari Anas bin Malik. Oh, yang didatangi oleh Fatimah. Oh iya. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wan Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah adalah maula Rasulillah. Maula Rasulillah itu budak yang dibebaskan oleh tuannya. Maka disebut dengan maula. Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah. Khadijah istrinya Nabi. Ya, saya ulangi. Zaid bin Harithah adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah. Kemudian setelah dibeli oleh Hakim bin Hizam, Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Khadijah, kepada bibinya. Setelah itu Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada suaminya, kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya Nabi membebaskan Zaid bin Harithah. Dan Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Karena waktu itu anak laki-laki Nabi semuanya sudah meninggal. Tinggal 4 anak perempuan. Yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Sehingga Zaid bin Harithah dirawat oleh Nabi SAW dianggap seperti anaknya sendiri. Dan dia sangat dicintai oleh Nabi SAW sampai diberi gelar dengan Hibbu Rasulillah, yaitu kekasih Nabi SAW. Karena Zaid bin Harithah dianggap sebagai anak Nabi SAW. Kemudian Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Usama bin Zaid. Usama ini juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Makanya dalam hadis disebutkan dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah, yaitu hibbihi wa ibni hibbihi, yaitu kekasihnya Nabi atau kecintaannya Nabi dan putra dari kecintaan Nabi SAW. Dia berkata Usama bin Zaid, Arsalat bintun Nabi SAW inna bni qad ihtudir fashhadna. Jadi Nabi punya putri tersebut punya anak. Ini cucu Nabi SAW. Kalau tidak salah ini Zainab. Maka dia pun mengirim utusan kepada Nabi. Sungguhnya putraku atau cucumu wahai Rasulullah sedang sakaratul maut. Uhtudir itu sudah mau meninggal. Fashhadna, maka hadirilah datang kepada kami untuk melihat cucumu. Fa'arsala, Nabi tidak hadir. Fa'arsala yukri'us salam, maka Nabi hanya mengirim utusan untuk menyampaikan salam kepada putrinya. Wa yaqul, dan menyampaikan pesan Nabi kepada putrinya tersebut, kepada Zainab, Inna lillahi ma akhadha wa lahum a'ta. Sungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ada waktunya. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya putriku sabar dan hendaknya putriku mengharapkan pahala. Jadi Nabi tidak datang, Nabi cuma kirim orang suruh sampaikan perkataan Nabi. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah lah apa yang Allah berikan dan segala sesuatu ada waktunya, maka hendaknya engkau bersabar dan engkau mengharapkan pahala. Karena Nabi tidak datang, fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Maka putrinya Nabi Zainab kirim lagi utusan bersumpah kepada Allah, wahai ayahanda demi Allah datanglah. Hendaknya datanglah kepadaku.
Akhirnya karena mungkin Nabi ada kesibukan, namun putrinya ingin sekali Nabi hadir melihat cucunya yang sekarat, maka akhirnya faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Maka berdirilah Nabi bersama beberapa sahabat, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang yang diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jalan bersama para sahabat, sekelompok sahabat. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka cucu Nabi atau anak putrinya, yaitu anaknya Zainab, diangkat diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakaratul maut. Fa'aqadahu fi hijrihi, lantas Nabi pun menundukkan anak kecil tersebut di pangkuan Nabi. Wa nafsuhu taqaqa'u, dan nafasnya tersentak-sentak bergetar, yaitu seperti orang mau meninggal dunia. Kemudian fafadat ainah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Apa ini? Kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Hadhihi rahmatun ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi." Ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada hati-hati para hambanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Fi qulubi man syaa min ibadihi." Allah meletakkan rahmat kasih sayang kepada hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Ya, ini hadis ya menjelaskan tentang seorang tatkala terkena musibah hendaknya bersabar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di awal hadis Nabi SAW ketika dipanggil oleh putrinya Zainab untuk menengok cucunya yang akan meninggal dunia, Nabi tidak bisa datang karena ada kesibukan. Tapi Nabi ngirim pesan. Nah, pesan itulah yang harusnya kita ingat, karena pesan ini sangat penting untuk didengar oleh orang yang terkena musibah. Dan pesan inilah yang juga kita berikan kepada orang yang terkena musibah. Yaitu ya, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu doa yang paling bagus untuk takziah. Ya. Jadi maknanya innalillahi ma akhadh. Apapun ya, musibah apapun, termasuk anak meninggal, termasuk barang yang hilang. Kita bilang innalillahi ma akhadha. Sungguhnya kalau Allah mau ambil itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri-ciri orang beriman kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang mereka jika terkena musibah mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini milik Allah. Jangankan barang kita, jangankan putri kita, jangankan istri kita, jangankan harta kita, kita ini, jiwa kita ini milik Allah. Kalau Allah ambil kapan saja Allah kehendak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kita terkena musibah, hendaknya kita segera ucapkan perkataan tersebut namanya kalimatul istirja. Kalimat al-istirja. Al-istirja itu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang mengucapkannya tapi tidak menghayati maknanya. Ya. Kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus kita sertakan dengan hadis Nabi ini, innalillahi ma akhadha. Bahkan kita mengucapkan pada diri kita sendiri tidak apa-apa. Ini ucapan untuk takziah kepada orang terkena musibah. Musibah apa saja, bukan berarti orang meninggal saja ya. Bahkan terkena musibah misalnya ada kecelakaan atau ada barang yang hilang, ada yang kecurian, kemudian misalnya ada perusahaannya lagi turun, lagi rugi, berarti Allah mengambil sebagian hartanya, maka dia ucapkan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya ya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah juga apa yang Allah berikan. Ya. Allah berikan kepada kita milik Allah, kapan Allah ambil terserah Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, ini penting. Segala sesuatu ada batasnya, ada waktunya diambil. Ada waktunya diambil. Ya. Kalau misalnya ada keluarga kita meninggal, anak kita meninggal, waktunya memang dia diambil. Sudah, ini waktunya pas, Allah lebih tahu kapan dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat setengah mati, luar biasa. Tapi kalau kita ucapkan kalimat ini, maka akan kuat iman kita mengurangi kesedihan kita. Kemudian terakhir, fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya engkau bersabar dan hendaknya engkau berharap pahala. Jadi bukan cuma bersabar, tetapi di balik kesabaran tersebut berharaplah pahala. Ya.
Banyak orang bersabar tapi mungkin dia tidak berharap pahala. Ya, maka harus sertakan keduanya. Kita bersabar dalam rangka mendapatkan apa? Pahala. Inilah kalimat yang paling bagus tatkala kita takziah. Jadi kalau kita meninggal, kita kirim kalimat ini tapi kita terjemahkan. Karena kalau kita enggak terjemahkan, dia enggak ngerti apa artinya. Kita terjemahkan bahwasanya milik Allah apa yang Allah ambil dan apa yang Allah kasih itu pun milik Allah dan segala sesuatu ada waktunya. Artinya ini waktunya dia diambil. Maka bersabarlah dan berharaplah pahala. Kirim kalau ada dengar ada yang meninggal, ada yang apa kena musibah ya. Oleh karenanya kita ini harta kita, saya sering sampaikan, harta yang kita miliki saja ini bukan milik kita, tidak boleh kita gunakan sembarangan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, kata Allah, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang ada pada kalian itu adalah harta milik Allah. Allah cuma titipkan. Makanya namanya barang titipan tidak boleh digunakan kecuali dengan aturan yang pemilik harta sesungguhnya. Misalnya kalau ada orang nitip motor kepada saya, ya, saya tidak boleh pakai sembarang motor ini kecuali dengan persetujuan sang pemilik motor. Dia bilang, Firanda, kau boleh pakai motor ini setiap hari Jumat, ya, jam 12 malam, ya, misalnya. Selain itu kamu nggak boleh. Sudah, kalau saya melanggar berarti saya tidak amanah. Ini motor bukan milik saya, ini motor milik sang pemilik motor. Maka tatkala kita diberi harta, dolar, rupiah, kemudian mobil, motor, segalanya, rumah, tidak boleh kita gunakan seenak kita. Jangan kita bilang ini kan milik saya mau apa-apa. Oh enggak. Kamu menggunakannya harus dengan aturan pemilik sesungguhnya. Karena hartamu itu hanya titipan. Makanya tidak boleh seorang mubazir, tidak boleh. Jangan dibilang ini uang saya terserah, saya mau bakar boleh, saya mau buang ke sana ke sini boleh, ya. Saya mau buat beli khamar, saya buat hura-hura, oh enggak boleh. Itu harta titipan Allah, kau akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Lan tazilla qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Ini menunjukkan harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita gunakan kecuali dengan keridhaan aturan sang pemilik sesungguhnya. Sama badan kita juga bukan milik kita. Tubuh kita, kesehatan ini semua dari masa muda kita dari Allah. Makanya akan ditanya juga. An umri fima afnah, ditanya hari kiamat. Umurnya kemana dia habiskan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dihabiskan akan ditanya. Kita dikasih masa muda, dikasih umur, dikasih kesehatan. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kalau seorang misalnya ini kan tangan-tangan saya mau lukai, oh enggak boleh. Ente lukai tangan ente berdosa. Saya mau ini badan saya mau merokok sampai saya mati kena kanker, enggak boleh. Ente akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar itu badan-badan antum, tetapi ingat itu titipan dari Allah dan Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka inilah inna lillahi wa inna ilaihi apa? Raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kepada Allah akan kembali, ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang kena musibah kita kopas, ya. Jangan lupa terjemahannya. Terjemahnya kita kirim. Kalau perlu kita penjelaskan juga syarahnya. Sungguhnya semuanya milik Allah, ya. Tertanda Bunisa. Misalnya. Jadi ya enggak apa. Jadi kadang orang enggak paham kalau cuma sekedar kata-kata begitu, mereka enggak paham isinya. Tapi itulah yang bisa membuat apa? Orang terasa ringan musibahnya tersebut, ya. Kalau kita ingatkan dengan sedikit nasihat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dan hadis tadi juga menunjukkan nangis, lihat orang kesusahan itu adalah rahmat. Itu adalah anugerah. Jadi kalau ibu lihat ada orang misalnya ada orang gila, kita kasihan, kita sedih, itu berarti ada rahmat Allah kasihkan kepada diri kita. Makanya Nabi kan tadi mengatakan, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ja'alahullah fi qulubi ibadihi, fi qulubi man syaa min ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Berarti ada orang yang dikasih rahmat, ada yang tidak dikasih rahmat. Ada orang kalau lihat orang susah dia santai-santai aja. Dia tidak miris hatinya.
tidak terketuk hatinya. Lihat orang susah dia biasa aja, lihat orang setengah mati dia santai-santai aja ya. Saya juga dulu begitu, biasa aja. Akhirnya tidak. Ente dulu begitu, ente susah enggak? Susah kan? Sekarang orang susah ya. Justru seharusnya Anda bisa merasakan kalau Anda pernah susah, terus Anda sudah berhasil, lihat orang susah, harusnya Anda tahu bagaimana rasanya jadi orang susah ya. Jadi orang susah ya. Subhanallah. Ya, jadi masih banyak orang masih banyak orang susah ya. Istri saya pergi ke sebagian tempat, ada sebagian ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang rumahnya mungkin cuma 3x4. Situlah depan kamar mandinya dia tidur, situlah kompornya juga di situ. Anaknya berapa? 3 atau 4. Rumah sewa cuma berapa? 3x4 sudah. Mau bersih-bersih kapan? Mau kamar mandi keluar langsung kamar tidur. Kamar tidur situlah juga dapur ya. Itu jadi kamar multiple function ya. Subhanallah. Ada orang seperti itu. Ada orang ya, jadi maksudnya kita lihat kasihan ya. Saya lihat video ada seorang ummahat anaknya sakit, dia tidak bisa bayar berobat, akhirnya cuma diruqyah sampai meninggal dunia. Jadi mau saya kalau kita lihat seperti itu kita sedih, berarti Allah masih sayang sama kita, berarti Allah kasih rahmat dalam hati kita. Jadi kita harus belajar peka. Belajar peka lihat orang susah. Makanya di antara doa Nabi SAW, Nabi berkata, wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku cinta sama orang-orang miskin. Kenapa? Kalau kita sudah dibuat cinta sama orang miskin, kita tuh enggak tega melihatnya. Kita tuh kasihan. Kalau kita punya kelebihan harta, kenapa kita enggak kasih? Memberikan secercah kebahagiaan dalam hatinya. Ya, kalau kita punya rasa cinta kepada orang miskin, kita susah untuk pelit. Kenapa? Kita enggak tega. Bayangkan kalau kita seperti dia. Susah ya. Jadi lihat Nabi SAW ketika melihat anak tersebut kesakitan, meronta-ronta, nafasnya susah, Nabi pun menangis. Dan itu rahmat Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Artinya tidak semua orang seperti itu. Ada yang tidak Allah kehendaki, sehingga dia hatinya keras. Ya, hatinya keras. Lihat orang susah dia cuek aja, lihat orang menderita dia cuek aja. Ya. Tidak ada peka dalam hatinya, tidak ada tangisan keluar dari matanya. Ya. Ya. Dan dia tidak ada rahmat dalam hatinya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis panjang ya. Ini sudah pernah saya sampaikan belum ya? Saya sampaikan di pengajian yang lain berarti. Ya. Dari Suhaib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana malikun fi man kana qablakum." Dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian, zaman dahulu. Wa kana lahu sahir. Dia punya seorang kakek sihir. Bukan nenek sihir ya, kakek sihir. Falamma kabira qala lil malik. Tatkala kakek sihir ini, orang penyihir ini sudah tua, dia berkata kepada sang raja, "Inni qad kabirtu fa ba'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra." Wahai raja Paduka, saya sudah tua. Tolong kirimkan seorang anak muda agar saya bisa mewariskan ilmu sihirku kepadanya. Fa ba'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu. Maka raja pun milih seorang anak muda yang mungkin cerdas, dipilih, dikirimlah kepada Pak tua tukang sihir tersebut agar bisa mewariskan ilmunya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Kalau dia pergi dari rumahnya menuju ke tukang sihir untuk belajar sihir, dia pasti melewati suatu jalan, situ ada rahib, pendeta, orang soleh dari orang Nasara, yang dia duduk di situ dan dia pun ceramah. Maka setiap dia lewat jalan tersebut, dia duduk, dia dengar ceramahnya pendeta tersebut. Maka fa'ajabahu, dia senang dengan ceramahnya. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Setiap dia datang ke penyihir, dia pasti mampir ke pendeta tersebut untuk mendengar ceramahnya. Fa idza ata sahir darabahu. Kalau sudah sampai di tempatnya tukang sihir itu mukulin dia. Kenapa kamu terlambat? Ngapain kamu dengar perkataan si rahib? Dipukul sama tukang sihir. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka dia pun ketemu sang pendeta, dia pun mengeluhkan kondisinya. Saya dipukul, dimarahin sama rahib. Faqala. Maka sang pendeta berkata, "Idza khasyita sahir faqul habasani ahli." Kalau kau takut penyihir marah-marah sama kamu, bilang aja saya terlambat, saya ditahan oleh keluargaku. Wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Katakanlah juga kalau kau takut dimarahin sama keluargamu, bilang saya ditahan sama tukang sihir. Supaya kau selamat. Padahal dia ditahan oleh pendeta untuk ngaji. Fa bainama huwa ala dzalik,
id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nasa. Tatkala dia dalam kondisi demikian, bolak-balik ke sihir, ke pendeta, ke sihir, ke pendeta. Dengar pelajaran sihir dengan pelajaran pengajian. Suatu hari dia melewati satu jalan, situ ada hewan besar, hewan buas besar. Orang-orang tidak bisa lewat karena ada hewan tersebut. Faqala, maka dia berkata, al-yauma a'lamu sahir afdal amir rahibu afdal. Hari ini aku akan tahu mana yang lebih baik, apakah sang pendeta atau sang penyihir. Fa akhadha hajaran, dia ambil sebuah batu. Faqala, dia berkata, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nasu. Dia mengatakan, ya Allah, kalau ternyata pendeta lebih baik daripada penyihir, maka bunuhlah hewan ini dengan batu ini, agar orang-orang bisa lewat. Maka dia lemparkan batu tersebut, hanya sekedar batu. Kemudian mengenai hewan tadi, langsung mati. Wa madhan nas, orang-orang pun bisa lewat. Maka dia tahu bahwasanya yang benar siapa? Pendeta. Karena Allah mengabulkan permintaan dia. Allah, saya bingung. Sekarang dia berkata, ya Allah, saya bingung. Mana yang lebih baik, pendeta atau tukang sihir? Kalau pendeta yang benar, ya Allah, bunuhlah hewan ini dengan batu ini, dengan kerikil ini. Ternyata dengan batu ini akhirnya hewan tadi mati. Berarti dia tahu pendeta yang benar. Fa atar rahiba fa akhbarahu, maka dia pun datang kepada pendeta, dia cerita. Maka rahib berkata, sang pendeta berkata, Bunayya antal yauma afdalu minni, wahai anakku. Sungguhnya sejak hari ini kau lebih afdal daripada saya, kau lebih mulia daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara, aku melihat engkau sudah mencapai tingkatan yang aku telah lihat. Wa innaka satubtala, dan kau akan diuji. Orang beriman pasti apa diuji, sudah pasti. Makanya pendeta langsung bilang, innaka satubtala, kau akan diuji. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Ingat, kalau kau diuji, jangan kau tunjukkan di mana posisiku. Jangan kau sebutkan di mana posisiku. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmah wal abras. Akhirnya Allah berikan karomah kepada anak muda ini. Dia bisa menyembuhkan orang buta. Dia bisa menyembuhkan orang terkena penyakit albino. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, dan dia bisa menyembuhkan banyak penyakit, seluruh penyakit bisa disembuhkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar ilmu hitam atau belajar ilmu khusus, belajar kanuragan, enggak. Tiba-tiba Allah berikan, itu namanya karomat. Beda antara karomat dengan ilmu sihir. Kalau ilmu sihir itu dipelajari, kalau karomat enggak dipelajari. Tiba-tiba Allah berikan dia sesuatu dan bisa-bisa suatu saat Allah bisa tarik kembali. Seperti ada sahabat waktu mereka ingin menyerang, tahu-tahu harus melewati lautan. Tiba-tiba dengan imannya dia berjalan, kemudian kudanya bisa melewati lautan seperti melewati darat. Dan itu tidak dipelajari. Tiba-tiba dia berdoa, Allah berikan. Itu namanya karomat. Dan itu ada dalam Islam. Ya. Tapi kalau ada ilmu, dapat karomat harus belajar dulu. Ya, makan kodok sehari 3 kali misalnya. Puasa ini, puasa anu, ini itu berarti sihir, bukan apa? Karomat. Fasami'a, lihat, sang pendeta tidak bisa menyembuhkan gurunya sendiri, tapi dia bisa karena Allah berikan apa dia? Karomah. Fasami'a jalisun lil malik kana qad ami. Ada teman ngobrolnya raja, teman duduknya raja yang dia buta, biasa ngobrol sama raja. Dia mendengar, kok ada orang bisa menyembuhkan orang buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka dia pun datang kepada pemuda ini karena dia ingin butanya dihilangkan. Dia bawa hadiah yang banyak. Maka dia berkata, "Maha hunalaka ajma in anta syafaitani." Wahai si pemuda, ini semua hadiah saya kumpulkan untuk engkau kalau kau bisa sembuhkan aku. Faqala inni lam asfi ahadan. Kata sang pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, yang bisa sembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya bisa berdoa. Fa in amanta billahi da'autullaha fasyafak. Kalau kau beriman kepada Allah, wahai temannya raja, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan engkau. Fa amana billah. Akhirnya teman raja ini beriman kepada Allah. Sang pemuda pun berdoa, fasyafahullah, maka dia pun sembuh dan bisa melihat. Fa atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka teman raja ini datang ketemu raja, ngobrol seperti biasa. Maka raja heran. Kok bisa melihat orang ini? Kok melek lagi? Man radda alaika basarak? Apa yang buat kau bisa melihat kembali? Qala rabbi. Tuhanku yang bisa mengembalikan ini. Qala awalaka rabbun ghairi? Apa kau punya Tuhan selain aku? Faqala rabbi wa rabbukallah. Iya, ada. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa akhadhahu. Maka raja pun marah. Raja pun menyiksa dia. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Dipaksa, disiksa. Tunjukkan mana pemuda itu. Tunjukkan. Dia tidak mau disiksa.
Terpaksa akhirnya dia tunjukkan lokasi anak muda tadi. Faji abil gulam, maka sang pemuda didatangkan di hadapan sang raja. Sang raja berkata, "Qad balaka min sihrika ma tubri'ul akma wal abrasa wa taf'al wa taf'al." Engkau sudah jago sihir wahai pemuda. Kau bisa menyembuhkan orang buta, kau bisa menyembuhkan orang terkena albino, ya. Kemudian engkau bisa begini, bisa begitu. Maka sang pemuda berkata, "Inilah asfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala." Maka akhirnya pemuda tersebut disiksa oleh sang raja. Disiksa sampai dia menunjukkan di mana posisi sang pendeta. Ini yang sudah diwasikan pendeta, kalau kau disiksa jangan tunjukkan posisiku. Ternyata karena dia tidak kuat, akhirnya dia pun tunjukkan di mana lokasi pendeta. Faji abir rahib, maka pendeta pun dihadirkan di hadapan sang raja. Maka dikatakan kepada sang pendeta, "Irji an dinik, tinggalkan agamamu. Berimanlah kepadaku," kepada sang raja. Fa'aba, pendeta tidak mau. Fada abil minsyar, fawudi al minsyar fi mafriqi ra'sihi, fasyaqqa bihatta waqa'a syiqqahu. Maka didatangkanlah gergaji, digergajilah sang pendeta dari ujung kepalanya sampai terbelah dua. Dan itu sakit banget ya. Bukan kapak, bukan pedang, digergaji ya. Taib, hatta ji'a bi jalisil malik. Setelah itu didatangkan lagi temannya raja. Yang tadi beriman, yang buta bisa melihat. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, "Murtadlah engkau." Dia mengatakan, "Saya tidak mau." Didatangkanlah juga gergaji, kemudian digergaji sampai terbelah dua. Tsumma ji'a bil gulam, kemudian datangkanlah anak muda tadi. Dikatakan kepadanya, "Hendaknya kau murtad." Kata dia, "Saya tidak mau." Akhirnya sang raja bilang, dia panggil sebagian anak buahnya, "Idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza. Fas'adu bihil jabal, fa idza balagtum dzirwatahu, fa in raja an dinihi wa illa fatrahuhu." Bawa ini anak muda, bawa ke puncak gunung itu. Sampai di puncak gunung suruh dia murtad. Kalau dia tidak mau murtad, lemparkanlah dari atas puncak gunung. Maka dibawalah anak muda tersebut oleh anak buah raja sampai di atas puncak gunung. Tatkala sampai dalam perjalanan, anak muda berdoa, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku atau selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan yang kau inginkan. Doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan caramu yang kau kehendaki. Maka tatkala sampai di puncak gunung, tahu-tahu faraja fabihimul jabal fasaqatu. Gunung pun bergetar. Mereka semua jatuh kecuali dia. Semuanya mati. Kemudian dia pun balik kepada raja. Dia tidak kabur ini pemuda. Dia balik kepada raja. Raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Kata dia, "Allah telah menjagaku dari mereka." Raja panggil lagi anak buahnya. "Bawa ini anak muda. Bawa dia naikkan di atas kapal dan pergilah ke tengah laut. Suruh dia murtad. Kalau dia tidak murtad, lemparlah dia dari kapal. Tenggelamkan di lautan." Maka mereka pun bawa dia di atas sebuah kapal, dibawalah ke tengah laut. Anak muda ini lagi berdoa apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan yang cara yang kau kehendaki. Ini doa saya hafal juga ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau ada orang misalnya mau ganggu kita, bilang Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pertama kali saya tahu doa ini dari kawan saya, polisi di Madinah. Polisi, intel dia, teman saya. Dia naik mobil ini enggak punya SIM. Terus ditahan sama polisi yang lain. Maka dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Selamatkanlah aku dari Polantas. Kemudian lolos kita ya. Saya bilang, nanti baca doa apa? Doa ini, doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ibu jangan coba-coba ya. Taib. Fanfaka fa'at bihim as-safinatu faghariqu. Maka dia setelah berdoa, ternyata kapal terbalik, semuanya tenggelam, cuma dia yang selamat. Wajah ayam syi'ilal malik, dia balik lagi kepada sang raja. Ya, raja berkata, "Mana teman-temanmu?" Kata dia, "Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Kemudian dia bilang sama si raja, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bi." Wahai raja, kau tidak mungkin bunuh aku sampai kau kerjakan perintahku. Apa itu yang harus aku kerjakan? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kumpulkan seluruh manusia di atas satu dataran. Wa taslibuni alal jidh', dan saliblah aku di atas batang korma. Tsumma khudh sahman min kinanati, lantas ambillah anak panah dari tempat anak-anak panahku.
Tsumma dha'is saham fi kabidil qaus. Kemudian letakkanlah anak panah di tengah-tengah busur panah. Tsumma qul bismillahirabbil gulam. Kemudian ucapkanlah dengan nama Tuhannya sang pemuda. Tsumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut. Fa innaka idza fa'alta dzalik faqataltani. Kalau kau lakukan itu maka aku akan mati. Oh, raja semangat ingin bunuh orang ini. Maka dia pun kumpulkan orang, seluruh rakyat dia kumpulkan. Kemudian dia pun menyalip anak muda ini di atas batang korma. Kemudian dia mengambil anak panah dari tempat anak panahnya sang pemuda. Kemudian dia meletakkan di tengah busur panah. Kemudian dia berkata bismillahirabbil gulam. Dengan nama Tuhannya pemuda ini. Tsumma ramahu, kemudian dia panah. Fa waqa'a sahmu fi sudghihi. Maka masuklah di sini, sudg itu di sini. Ya. Fa wada'a yadahu fi sudghi famata. Kemudian masuklah anak panah menembus, kemudian sang pemuda meletakkan tangannya di anak panah tersebut yang berlumuran darah, kemudian dia pun meninggal dunia. Faqala an-nas amanna bi rabbil gulam. Waktu orang-orang melihat pemuda ini mati gara-gara sang raja bilang dengan nama Tuhannya sang pemuda, maka semua rakyat pun mengatakan kami beriman kepada Tuhannya sang pemuda. Fa'utiyal malik faqila lahu, maka anak buah raja datang kepada sang raja. Ara'aita ma kunta tahdhar, wahai raja, lihat. Ini yang kau takutkan. Ternyata terjadi, kau khawatir rakyatmu ikut Tuhannya pemuda ini. Ternyata qad wallahi nazala bika hadruka. Apa yang kau khawatirkan ternyata terjadi. Qad amanan nas, orang-orang semua pada beriman. Maka raja ngamuk. Fa amara bil ukhdud bi afwahihi sikak fa khuddat. Bi afwahi sikak fa khuddat. Maka raja suruh bikin galik parit di tepi-tepi jalan, disuruh galik parit di lubang. Wa udrima fiha niran, dibakarlah nyala api yang besar dalam parit tersebut. Kemudian raja berkata, barang siapa yang tidak murtad dari agamanya, maka lemparkanlah dia ke dalam parit api tersebut. Au qillah iqtahim, atau dikatakan masuklah, kalau kau tidak murtad masuklah, lemparkan dirimu dalam nyala api yang ada di parit tersebut. Maka fafa'alu, semua orang pada mati. Dilempar mati semuanya. Hatta jat imra'atun, sampai datang seorang wanita wa ma'asabiyun laha. Ada seorang wanita bawa anaknya. Fataqa'asat, waktu dia mau masuk, dia bilang kamu murtad? Enggak mau. Saya beriman kepada Tuhannya anak muda. Waktu disuruh masuk ke dalam api dia ragu-ragu. Karena kasihan sama anaknya masih kecil. Dia agak ragu-ragu. Dia khawatir mau loncat ke dalam, dia khawatir. Faqala lahal gulam, tiba-tiba bayinya berkata, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda sabarlah, sungguhnya kau berada di atas apa? Kebenaran. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Ini hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala tentu ya, menjelaskan tentang kesabaran orang-orang terdahulu yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana seorang kemudian digergaji dan dia tidak murtad dari agamanya. Ya. Bagaimana sebagian mereka dilemparkan dalam lautan api dan dia pun tidak murtad dari agamanya. Sungguhnya kalau kita renungkan, ujian yang Allah berikan kepada kita sangat jauh lebih ringan daripada ujian orang-orang terdahulu. Dan kita tahu pula bahwasanya orang semakin tinggi imannya, semakin berat apa? Ujiannya. Dan kita sudah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu." Ya, apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesengsaraan sampai digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka bersabar. Oleh karenanya apa yang kita rasakan ibu-ibu? Ujian-ujian ringan, tidak ada yang berat. Ya. Ujian apa yang kita hadapi? Tidak berat, alhamdulillah Allah kasih ujian yang ringan. Kita masih bisa bersyukur kepada Allah, kita masih bisa ngaji, kita masih bisa sholat. Ya. Dan semua orang diuji, saya bilang semua orang diuji. Tidak ada yang lepas dari ujian ini, sudah sering kita sampaikan. Ada wanita diuji, tidak punya anak, tiap hari menangis, kapan bisa punya anak, Allah kasih mandul. Ternyata ada wanita juga menangis, anaknya nakal-nakal. Ada seorang wanita perawan tua nangis, ya Allah kapan saya datang jodoh kepadaku? Enggak datang jodoh-jodoh. Ya. Akhirnya sampai meninggal tidak punya suami. Sementara ada sebagian wanita yang menangis tiap hari digampar sama suaminya.
Digampar sama suaminya, diomelin sama suaminya, tidak pernah diperhatikan. Kalau ngomong selalu nyesekkan hati. Dia berangan-angan lebih baik saya jadi perawan tua daripada punya suami kayak Abu Jahal seperti ini. Semuanya diuji. Ya, semuanya diuji. Oleh karenanya hidup ini saya sampaikan ya, yang miskin diuji, yang kaya juga diuji. Ada orang berangan-angan menjadi pejabat. Dia bayang kalau jadi pejabat dia akan bahagia. Ternyata jadi pejabat dia juga sengsara. Dimaki-maki orang. Diperiksa sama KPK. Di ini. Grup yang satu memuji dia, grup yang lain maki-maki dia. Ya. Kemudian ganti pejabat. Pejabat cuma bukan jabat seumur hidup. Setelah itu selesai. Permasalahan banyak di akhirat kelak. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diuji kita sabar. Di antara hal yang membuat kita untuk bisa lebih bersabar, kita ingat tentang ujian-ujian orang terdahulu. Lihatlah orang yang diuji lebih parah daripada kita masih banyak. Kita diuji cuma ujian-ujian ringan. Ya. Ujian-ujian ringan. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan. Anaknya meninggal mungkin ya, atau kerabatnya meninggal, intinya meninggal. Faqala, maka Nabi nasihati perempuan ini lagi nangis di kuburan. Ittaqillaha wasbiri. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah, hendaknya kau bersabar. Wanita ini tidak terima, dia berkata, faqalat ilaika anni. Pergilah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Kau tidak pernah menimpa musibah seperti yang aku rasakan. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kau tidak ngerti apa yang aku rasakan. Maka Nabi pergi. Faqila laha, maka dikatakan kepada wanita ini, innahun nabi, tadi yang negur engkau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun menyesal. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Maka dia pun segera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada penjaga yang menghalangi dia dengan Nabi. Artinya Nabi mudah ditemui. Wanita ini kemudian datang kepada Nabi, kemudian dia minta uzur. Dia berkata, "Lam a'rifka ya Rasulullah, mohon maaf. Tadi saya tidak tahu yang nasihati adalah engkau. Saya tidak tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama sabru inda sadamatil ula." Sungguhnya kesabaran yang sungguhnya adalah tatkala pertama kali terkena musibah. Dalam riwayat Muslim, tabghi ala sobiyin laha. Dia meninggal karena anaknya meninggal dunia. Anak kecilnya meninggal dunia. Ini hadis tentang seorang ibu yang diuji dengan meninggalnya anaknya. Dan kita tahu ini ujian paling terberat. Siapakah yang paling sayang kepada seorang anak seperti kasih sayang seorang ibu. Ya. Seorang ibu sayang anaknya luar biasa. Ya. Bahkan anaknya pun sudah besar, dia masih sayang. Kadang masih dianggap anak-anak. Ya. Padahal anaknya sudah besar. Intinya kasih sayang seorang ibu kepada anak itu luar biasa. Kalau bisa dibayangkan kasih sayang terbesar di alam semesta ini, itulah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ternyata anaknya meninggal dunia. Maka ketika anaknya meninggal dunia, dia pun tidak sabar, dia pun menangis di kuburan. Ya. Dan ini berat ya. Subhanallah, ada kawan ya. Anaknya di pondok. Kemudian dijemput oleh keluarganya, kemudian terjadi kecelakaan meninggal dunia. Berat bagi seorang ibu punya anak meninggal dunia. Sebagian ibu-ibu tidak kuat sampai meronta-ronta, saya berteriak kembalikan anakku ya. Setiap datang orang dia pun menangis ya. Ini imannya kurang. Tapi ya boleh menangis tapi tidak boleh sampai seperti itu. Seperti protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana yang terbaik bagi anak kita. Apakah diambil, apakah dilanjutkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya musibah. Maka ibu ini tidak sabar, dia pun menangis di kuburan. Waktu dia lagi menangis di kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi berkata, "Ittaqillah wasbiri." Nabi nasihati, "Wahai fulanah, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah." Wanita ini berkata, "Ilaika anni, pergi engkau. Fa innaka lam tusab bi musibati." Kau tidak merasakan apa yang kau rasakan. Kau tidak tahu musibahku. Ya istilah orang kalau ditegur, ente asal ngomong. Ente tidak tahu apa yang saya rasakan.
Ente yang bisa nasihat. Coba kalau ente yang rasakan baru ente tahu. Kadang-kadang orang seperti itu. Sabar bu, sabar bu. Ente coba kalau anak ente yang mati. Begitu. Kadang-kadang seperti itu. Sebagian wanita. Dia tidak tahu wanita ini bahwasanya Nabi sudah merasakan ini semuanya. Nabi anaknya 6. Tambah 1 dari Maria 7. 6-nya semua meninggal di dalam kehidupan Nabi SAW. Ini orang ini mungkin baru meninggal anaknya 1. Nabi sudah 6 anak meninggal. Ya. Kecuali Fatimah terakhir. Jadi 7 orang, 6 meninggal. Nabi SAW anaknya Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, terakhir Ibrahim. 6 orang semua meninggal. Jadi kalau saya boleh katakan ya, Nabi SAW itu diuji dengan semua ujian. Ujian ditinggal oleh anak-anak, ujian ekonomi dengan ekonomi yang susah, ujian yatim, ya, ujian ditinggal oleh istri yang sangat dia cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Semua ujian dialami oleh Nabi. Sehingga kalau orang diuji, ingat ada pernah diuji lebih daripada kita. Itu siapa? Rasulullah SAW. Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudiyah. Ya, Nabi dihina, diusir dari negerinya, dilempar sampai berdarah, dimaki-maki, dituduh dengan macam-macam. Coba siapa yang pernah diuji seperti Nabi? Enggak ada kecuali Rasulullah SAW. Cuma satu saja Nabi tidak diuji, cacat. Nabi tidak dicacat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau Nabi diuji cacat, maka orang akan meragukan kenabian Rasulullah SAW. Tapi yang lainnya Nabi diuji. Sejak kecil sudah yatim. Masih kecil sudah kerja untuk gembala kambing karena pamannya miskin. Kemudian menikah dengan Khadijah, dapat istri yang luar biasa. 25 tahun punya istri, tidak pernah angkat suara. Tidak pernah ngomel-ngomel. Berapa tahun Ibu? 25 tahun. Masya Allah. Ibu apa ada kayak begitu Ibu ya? Ada enggak sebulan enggak pernah angkat suara sama suami? Enggak usah sebulan. Seminggu yang enggak pernah ngomel. Ada enggak? Saya tanya sama Ibu. Ibu-ibu yang enggak pernah ngomel sama suaminya, saya kasih HP ini. Ini HP iPhone X Max. Saya juga dikasih orang. Tapi enggak apa-apa. Kalau ada ibu yang hebat, saya mau kasih HP ini. Ya, tapi susah. Di depannya ada gambar saya sama istri. Ya. Tapi kalau ada ibu yang bisa, benar tidak pernah ngomel sama suami, saya mau kasih HP ini. Beneran. Demi Allah saya mau kasih. Ada enggak yang enggak pernah ngomel? Enggak ada. Karena memang tidak ada, makanya saya tawarkan hadiahnya. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW punya istri 25 tahun tidak pernah ngomel, tidak pernah protes, membantu Nabi dengan sepenuh hati. Nabi gelisah maka dia yang hiburkan. Subhanallah, luar biasa, sempurna, istri yang sempurna. Kemudian di puncak-puncak Nabi sedang diintimidasi oleh orang-orang musyrikin Arab, dihina, diusir, tahu-tahu meninggal dunia. Biasanya dia pulang ke rumah ada tempat curhat. Biasanya dia pulang ada tempat ngobrol. Tidak ada. Ini ujian sangat berat. Sampai-sampai sebagian ahli sejarah menamakan tahun kematian Khadijah dengan tahun kesedihan. Tidak ada orang diuji seperti ini. Kalau suami suka ngomel, mati alhamdulillah. Semua orang alhamdulillah. Ngomel terus tiap hari, mati alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang seperti itu kali ya. Karena dia pusing, suami udah tua, ngomel kerjanya, nuntut sana, nuntut sini. Meninggal alhamdulillah, lepas dari beban yang berat. Sama, seorang suami kalau istrinya juga begitu. Ya, kalau bisa dikasih racun, dia kasih racun istrinya. Cuma tidak boleh, haram. Kata istrinya meninggal, alhamdulillah. Lepas dari apa? Lepas dari kalajengking ya. Jadi ibu-ibu, jadilah istri yang soleh ibu-ibu ya. Saya cerita ini kawan saya sudah cerita ulang, tidak apa-apa dengar lagi. Saya punya kawan istrinya 3 ya. Dia bilang sama saya, Ustadz istri saya yang kedua Ustadz, Masya Allah Ustadz. Bukan masalah kecantikannya, bukan masalah apa-apa, bukan masalah bodinya, enggak. Tapi akhlaknya luar biasa Ustadz. Kenapa saya belum datang dia tanya, Mas mau makan apa? Masya Allah. Mas mau dimasakin apa sebelum saya sampai di rumah? Sampai di rumah dia servis saya, dia buka sepatu saya, dia ini. Kemudian kalau kita lagi makan, saya makan lagi sama dia, makan ikan, ikannya diambil, dilepaskan tulang-tulangnya. Biar saya bisa makan. Masya Allah. Kita, Mas lu belagu banget, tuh makan sendiri itu. Kayak anak kecil aja. Orang suami itu kadang-kadang pengen dimanja seperti anak-anak ya. Ibu-ibu ya. Ibu manja dia
Masya Allah, dia ingat. Saya bilang bagaimana pun Ustaz, istri macam-macam. Tapi yang istri kedua saya ini, Masya Allah. Dia puji-puji terus. Ketemu lagi, cerita lagi kedua kali. Padahal dia baru cerita sama saya kemarin. Atau beberapa hari sebelumnya. Artinya dia sangat terkesan dengan akhlak istrinya tersebut ya. Makanya ibu kalau suami di servis, Masya Allah ya. Kalau suami datang, cium tangannya, buka kaos kakinya ya. Kalau rambutnya tidak rapi, dirapikan rambutnya. Habis mandi suruh angkat tangan, kasih ke deodoran. Angkat tangan Mas, yuk kasih deodoran. Begitu, ya, itu warna istri yang soleha ya, seperti itu. Subhanallah, sebagian suami begitu, dia pergi kemana-mana, dia ngelipat baju sendiri, siapin sendiri. Ini istri buat apa begini kalau di rumah enggak, harusnya siapin buat suami. Ya. Mas apalagi yang kurang mas, ini mas, gini apalagi yang kurang mas, gitu dong. Ya. Harusnya begitu istri yang soleha. Ya. Jangan suaminya ngurus diri sendiri. Apa fungsinya jadi istri? Sehingga lihat Nabi SAW ya, sedih banget. Kenapa? Karena istrinya luar biasa, sempurna. Khadijah radhiyallahu taala anha diuji dengan meninggal istrinya. Anak-anak juga meninggal. Siapa yang tidak sayang sama anak-anaknya? Nabi anaknya semua meninggal. Terakhir di antaranya adalah Ibrahim, meninggal di pangkuan Nabi SAW. Menggeliat kesakitan sampai meninggal di pangkuan Nabi. Sampai Nabi mengatakan innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma. Sungguh hati ini bersedih dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Apa makanya semua ujian pernah dialami oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sakit, sakitnya 2 kali lipat daripada orang biasa. Maka perkataan wanita ini, ilaika anni, pergilah engkau wahai orang yang menegur. Inna kalam tusab bi musibati, kau tidak pernah ditimpa dengan musibah yang menimpaku. Dia tidak tahu Nabi lebih parah ujiannya daripada dia. Tapi Nabi SAW sabar. Nabi tidak berkata, saya ini Nabi, saya ini Ustadz, ente enggak tahu ya enggak. Nabi tidak mengatakan, ente cuma saya lebih parah daripada enggak. Nabi tahu wanita ini sedang apa? Bergejolak, sedang sedih. Waktu Nabi suruh pergi, Nabi pergi. Ya sudahlah. Yang penting Nabi sudah sampaikan apa? Nasihat. Setelah itu baru dikasih tahu kepada sang wanita, itu tadi Nabi SAW. Maka dia pun segera datang kepada Nabi dan dia dapati Nabi mudah ditemui, tidak ada pengawal-pengawal yang menghalanginya. Tidak ada algojo, tidak ada mudah untuk ditemui. Ya. Kemudian Nabi dia mengatakan, maaf ya Rasulullah, lam a'rifka, saya tidak tahu kalau tadi yang nasihati saya adalah engkau. Nabi nasihati, innama sabru inda sadamatil ula, sungguhnya kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Inilah perbedaan seorang mukmin dengan selain mukmin. Ada orang bersabar sebulan setelah musibah baru dia bersabar. Ada orang bersabar setahun setelah terkena musibah baru bersabar. Ada orang yang lebih ringan seminggu setelah itu baru bisa bersabar. Ada orang sejak pertama kali terkena musibah langsung bersabar. Inilah yang membedakan seorang manusia beriman dengan yang tidak beriman. Inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ayam, ibu tahu ayam kan? Ayam kalau punya anak misalnya. Ya. Saya dulu pernah kakak punya ayam. Saya lihat, saya masih kecil. Ayam itu baru pertama kali kayaknya punya anak ya. Dia ngeram anaknya 12 atau berapa. Setiap satu hari dimakan kucing satu diambil. Dia teriak-teriak, oh sedih. Besok dimakan lagi kucing. Sampai habis anaknya. Teriak-teriak bingung, habis itu dia bersabar. Ya sudahlah. Jadi kalau bersabar setelah seminggu, ayam juga bisa. Maksud saya, manusia beda dengan hewan. Manusia beriman itu bersabar sejak awal. Makanya sebagian ulama membagi sabar menjadi 4. Yang seperti kita sudah bahas yang 3, sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar terkena musibah. Mereka tambah satu lagi ada, sabar tatkala pertama kali kena musibah. As-sabru inda sadamatil ula. Sadmah itu tabrakan. Pertama tabrakan awal, pertama goncangan awal, dia langsung sabar. Di antara hal yang bisa buat kita langsung sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syafa'al. Qadarallah, sudah mau diapain. Kalau kita ucapkan kalimat itu, mudah kita untuk bersabar. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Wal tasbir wal tahtasib. Kalau kita ucapkan seperti itu, kita mudah untuk bersabar. Ini yang pahalanya sangat besar. Kesabaran pertama kali terkena musibah. Jadi itu terlihat orang ini bertauhid atau tidak. Sebagian orang Masya Allah udah ngaji lama, jilbabnya udah gede, sebagian mereka bercadar, begitu dikasih musibah ngamuk-ngamuk. Bu,
suaminya poligami. Wah! Harusnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Baru ngamuk. Ya Allah, ada sebagian orang suaminya menikah lagi, Masya Allah, sudah. Dia keluar buka jilbab, ada seperti itu. Masya Allah, kayaknya dia keluar jalan buka jilbab. Ya, subhanallah ya ukhti. Sabar ya ukhti. Harusnya suaminya kasih pendidikan dulu kan, pelan-pelan bagaimana. Mungkin dia kaget, keluar lah. Ada yang begitu tahu suaminya belum poligami, baru mau poligami, sudah keluar naik sepeda di depan rumah. Ini kenyataan ini, saya bukan main-main. Ini udah ngaji lama, udah cadar, ya subhanallah. Sabar, bukan begitu caranya. Sudahlah. Memang berat ya. Lebih berat daripada meninggalnya anak. Kadang-kadang orang lebih berat daripada. Tapi maksud saya itulah ujian. Yang bedakan seorang beriman dengan tidak beriman adalah inda sodamatil ula. Pertama tabrakan yang pertama. Jadi ibu harus latihan. Dengar apapun pertama kali apa? Qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dicuri, ini diambil, ini celaka, ini ketabrak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Ucapkan dan hayati perkataan tersebut. Ini zikir yang luar biasa. Kalimatul istirja ini zikir yang hebat. Yang bila diucapkan oleh seorang, maka membuat dia langsung mudah untuk bersabar. Ya. Dan kesabaran kalau sudah 3 hari bersabar, 4 hari bersabar, ya itu dapat pahala tapi tidak sebagaimana orang pertama kali dikasih musibah dia langsung apa? Bersabar. Dan ini semua teori ibu-ibu. Teori. Prakteknya berat. Ya, prakteknya berat. Ya. Banyak orang yang tidak lolos ya. Tapi ingat Allah tidak memberi beban kecuali sesuai dengan iman kita. Kalau Allah kasih kita ujian berarti Allah sudah pilihkan memang ini pantas buat anti pantas diuji dengan ujian seperti ini. Maka hadapi dengan baik. Yang perlu kita ingat ujian datang itu tidak menjadi otomatis menjadi pahala, tapi menjadi pahala bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut. Bagaimana sikap seorang hamba menghadapi ujian tersebut itulah yang akan ada pahala atau dosa. Kalau ternyata dia menghadapi ujian tersebut dengan ngamuk-ngamuk, protes kepada takdir Allah dan yang lainnya, maka dia tidak dapat pahala. Tapi kalau dia hadapi dengan tenang, meskipun dia menangis tidak apa-apa. Nabi juga menangis tadi. Terisak-isak, ya. Diam, tidak apa-apa. Itu dia menahan dirinya. Tapi dia bersabar, dia tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes. Makanya waktu Nabi SAW anaknya meninggal, Nabi berkata, Innal qalba la yahzan, sungguhnya hatiku sangat sedih. Wa innal alina la tadma, dan sungguhnya mataku mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun ingat aku tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Kita bersedih enggak ada masalah, kita nangis enggak ada masalah. Itu rahmat kasih sayang. Sedih lihat anak kita meninggal, sedih lihat kerabat kita meninggal, ya. Tetapi ingat jangan ucapkan kata-kata yang menunjukkan protes. Ingat sudah waktunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah atau lanjut Ibu? Mau tanya jawab ya? Boleh tanya jawab. Lanjut apa tanya jawab? Kayak ragu-ragu sih. Hah? Masih banyak ya. Kapan selesainya? Kita lanjutkan masih berkaitan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yaqulullahu taala Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi.
Ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman yang pantas baginya jika aku mengambil Sofiyahu, yaitu orang yang dia cintai dari penghuni dunia, tsumma tasabahu, kemudian dia bersabar mengharap pahala ilal jannah, kecuali balasan yang pantas bagi dia adalah surga. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk menguji seorang dengan mengambil nyawa orang yang dia cintai. Sofiyahu artinya orang yang dia pilih, yang dia cintai. Contohnya seperti anaknya, atau saudaranya, atau suaminya, ya, atau bapaknya, atau ibunya, atau sahabat karibnya. Itu orang-orang yang dia cintai. Allah uji dia dengan mengambil nyawa orang tersebut. Tatkala dia diuji dengan seperti ini, kemudian dia bersabar, maka tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga. Ya. Ya. Dan kita ingat, kalau kita ditimpa dengan ujian seperti itu, kemudian kita protes, kita teriak-teriak, tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Ada orang yang tadi anaknya meninggal, dia teriak-teriak, kembalikan anak aku. Tidak mungkin kembali. Kita teriak banting sana, banting sini, tidak akan bisa berubah. Ya, kecuali kalau kita teriak-teriak banting piring, banting pintu, kemudian anak hidup lagi, tidak apa-apa, banting-banting aja. Tapi kan tidak bisa. Percuma. Oleh karena seorang tatkala dikasih musibah, maka dia bersabar. Ya. Maka dia bersabar. Taib, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa poin-poin ya yang tatkala kita terkena musibah kita renungkan ya, agar kita bisa lebih sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Di antaranya, Ibu tolong catat ya. Yang pertama, ya, kalau dikasih musibah, yakinlah bahwasanya musibah tersebut mengurangi dosa-dosa kita kalau kita sabar. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita, ya, baik keletihan, sakit, kegelisahan, ya, kekhawatiran, kecuali akan mengurangi dosa-dosa kita. Terkadang seorang hamba sudah beristighfar, banyak-banyak bertobat, tapi ada sebagian dosa yang dia luput. Atau sebagian dosa yang tatkala dia bertobatnya kurang serius. Maka tidak ada cara lain bagi Allah, yang Allah lihat baik bagi dia untuk menghapuskan dosanya, kecuali dikasih apa? Musibah. Dikasih musibah. Jadi kalau kita sabar, dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita enggak sabar, bisa jadi nambah dosa. Jadi sabar. Di depan kita cuma dua pilihan. Sabar enggak sabar? Sabar dikurangi dosa, enggak sabar tambah dosa. Seperti orang-orang kafir, kena musibah ngamuk-ngamuk, robek-robek, cabut apa rambut, apa tarik-tarik ini rambut, kemudian tampar pipi, teriak sana teriak sini. Kalau ada yang meninggal nangis-nangis meratap, itu enggak benar seperti itu. Itu menunjukkan lemahnya iman, tidak kuat, tidak terima dengan keputusan sang penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengurangi dosa-dosa. Bahkan sakit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya la tasubul humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kalian mencela demam. Kalau demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Jadi kalau kita demam, udah itu demam mengurangi apa? Dosa-dosa. Saya terus terang terkadang ada orang bilang, Ustaz semoga sehat terus. Saya mau bilang amin itu saya berat. Ya. Karena saya tahu saya ada dosa-dosa. Ya. Bisa jadi musibah itu. Ya. Dan itu juga mustahil. Saya bilang amin pun apa? Mustahil. Siapa yang tidak sakit sih? Pasti orang apa? Sakit. Ya. Jadi saya diam-diam aja. Ya. Ya. Karena kita juga tidak ingin sakit terus. Tapi sesekali sakit tidak apa-apa. Sesekali sakit tidak apa-apa. Menegur kita, mengurangi dosa-dosa kita. Jadi sakit itu mengurangi atau musibah mengurangi dosa-dosa kita. Ya. Kalau kita sabar menghadapnya. Musibah apa saja. Yang kedua, musibah bisa mengangkat derajat kita. Ya. Dalam satu hadis maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan si fulan memiliki derajat yang tinggi. Tetapi amalnya tidak cukup untuk mendongkrak dia naik pada derajat yang tinggi tersebut. Agar dia punya pahala yang besar untuk bisa sampai pada derajatnya, maka Allah kasih musibah. Jadi kalau ada seorang ibu misalnya, sebenarnya surganya tinggi, tapi kalau dilihat dari amalannya pas-pasan semua. Ngaji pas-pasan, ya. Pakai jilbab juga pas-pasan. Berbakti sama suami juga pas-pasan, terkadang malah ngamuk-ngamuk, ya. Sama orang tua juga pas-pasan baktinya, baca Quran juga sekali-sekali, ya. Padahal dia punya kedudukan yang tinggi.
Bagaimana cara dia supaya bisa naik kedudukan tinggi? Dia Allah kasih musibah. Dengan musibah tersebut mengangkat derajatnya, mengangkat derajatnya. Maka seorang terkena musibah sabar. Selalu positive thinking kepada Allah. Ini mungkin mengurangi dosaku dan mungkin mengangkat apa? Derajatku. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat seorang memiliki ibadah dengan berbagai macam ibadah. Allah kasih dia kenikmatan agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana dia merendah di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, hancur hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang luar biasa yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang kaya. Siapa bisa merasakan sedih, nangis kecuali orang terkena musibah? Tatkala semua harapan sudah pupus, tatkala mungkin Allah ambil anaknya, tatkala Allah membuat dia sakit, dia nangis kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang itu tidak mungkin dia lakukan ketika dia dalam kondisi sehat. Makanya terkadang orang dibuat Allah jadikan dia terlilit dengan utang. Dan dia berdoa agar utangnya lunas, tapi enggak lunas-lunas. Karena kalau utangnya lunas dia enggak sholat malam lagi. Tapi biarin aja dia ada utang. Salat malam. Jadi Allah ingin melihat dia beribadah dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi sehat dia beribadah. Allah juga ingin lihat bagaimana kalau dia sakit, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu dia bersyukur tatkala dikasih musibah agar dia tahu bagaimana syukur. Ternyata selama ini saya dapat kenikmatan yang luar biasa. Sebagian ibu-ibu banyak kasih kirim pertanyaan, "Ustaz, ternyata suami saya baik." Dulu waktu suaminya masih hidup dia omelin terus. Begitu suaminya meninggal, baru dia menyesal. Atau dapat suami baru ternyata lebih parah daripada suami yang dulu. Baru dia tahu ternyata dia dulu tidak pandai bersyukur. Ya. Kalau suaminya sudah enggak ada, baru dia lihat itu janda-janda yang setengah mati enggak ada suaminya. Lihat itu biar anti jadi wanita yang bersyukur. Kemudian di antara hal yang bisa membuat dia sabar tatkala terkena musibah, ingat bahwasanya kalau orang dikasih musibah berarti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Allah segerakan hukumannya di dunia. Ya, kita terkena musibah itu hukuman pasti. Kita ini banyak dosa, ibu-ibu. Zaman sekarang siapa yang tidak berdosa? Dia buka YouTube, dia buka medsos pasti berdosa. Dengar TV, berita pasti berdosa. Tapi kita laki-laki lihat perempuan terbuka auratnya. Pembawa berita terbuka auratnya, lihat YouTube, ya video ustadz samping kanannya, waduh macam-macam isinya. Lagi dengar ceramah ustadz, tahu-tahu iklan cewek cantik. Ya sudah. Mau dilewatkan sayang. Lihat terus, akhirnya dosa. Oleh karenanya siapa yang bisa tahu dirinya bebas dari dosa? Enggak ada. Kita semua ini berdosa zaman sekarang ini. Hanya orang yang wali-wali Allah yang Allah pilih yang mereka bisa menghindarkan diri mereka dari dosa-dosa. Jadi apa tadi faedahnya? Hah? Orang kalau diuji dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ya yang maknanya man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah kepadanya. Berikutnya, bisa jadi musibah tersebut membuat kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Musibah tersebut membuat kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Ya. Allah menyebutkan tentang kisah seorang panglima Ubaidah bin Ziyad. Ubaidah bin Ziyad adalah seorang panglima yang dia membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam peristiwa Karbala. Maka ada salah satu anak buahnya panglimanya naik di atas rumah, tahu-tahu jatuh, kemudian kakinya patah. Maka kemudian dia sedih, kakinya patah, datang seorang tabi'in, ulama namanya Abu Kilabah. Dia berkata, semoga Allah memberikan terbaik bagimu dalam musibah ini. Maka dia bilang, apa yang baik bagi saya? Ternyata 3 hari berikutnya datang surat perintah kepada dia untuk memimpin peperangan untuk menghadang Husain. Subhanallah. Dia bilang, bagaimana saya memimpin peperangan sementara kaki saya patah? Akhirnya dia dikasih uzur, tidak jadi pemimpin peperangan. 11 hari kemudian atau beberapa hari kemudian ternyata kabar Husain meninggal dunia, dibunuh oleh pasukan tersebut.
Maka dia ingat, dia berkata rahimallahu Abu Qilabah. Semoga Allah merahmati Abu Qilabah. Ternyata benar perkataannya, musibah kaki saya patah ini adalah nikmat. Seandainya saya sehat, mungkin saya sudah ikut peperangan tersebut, mungkin saya ikut bunuh siapa? Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tidak tahu, terkadang Allah kasih musibah untuk menghindarkan musibah yang lebih apa? Lebih besar, enggak tahu. Ada orang Allah kasih musibah mungkin tadinya wajahnya ganteng, kemudian terkena penyakit jadi kurang ganteng. Seandainya dia ganteng, mungkin dia suka naksir cewek, cewek-cewek pun naksir sama dia, akhirnya pacaran, mungkin zina, dia enggak tahu. Musibah ringan menghilangkan dia dari musibah yang besar. Ada seorang, dia ngantar temannya ke bandara, dia lagi sibuk-sibuknya, akhirnya ngantar temannya ke bandara. Enggak enak kalau dibiarkan. Ngantar ke bandara ternyata pesawat delay. Pesawat delay berapa jam, 2 jam, 3 jam. Akhirnya dia harusnya punya kegiatan di rumah, enggak bisa. Tunggu nemani temannya di bandara sampai pesawat terbang. Begitu dia pulang, dia dapati rumahnya sudah dikerampokan. Maka dia bilang, waduh, itu gara-gara kawan tadi. Coba kalau saya di rumah. Hanya tetangga yang tegur. Kita, ya akhi, kalau ente tadi di rumah, mungkin ente dibunuh sama perampok sekalian. Ente dikasih musibah, tapi untuk menghindarkan dari musibah yang lebih apa? Besar. Jadi kita berhusnudzan. Ya. Mobil kita dicuri misalnya. Kita bilang, ya mungkin Allah menghendaki yang lebih baik. Seandainya mobil kita dicuri, kita naik curi itu mungkin tengah jalan kita dirampok orang, mungkin kita kecelakaan, kita enggak tahu. Ya. Atau istri kita yang naik, istri kita yang celaka, kita enggak tahu. Maka selalu kita berpikiran baik, ini mungkin Allah menghindarkan saya dari musibah yang lebih besar. Dengan demikian kita akan merasa lebih ringan tatkala menghadapi musibah tersebut. Ya. Kemudian di antara hal yang bisa meringankan kalau kita terkena kesedihan, jangan terlalu mikirkan masa lalu ya. Yang sedih-sedih jangan dipikirkan terus. Ini ibu-ibu terkadang begitu tidak kuat. Kalau misalnya punya anak meninggal, dia ingat terus. Akhirnya baju anaknya digantung, boneka anaknya di kamar terus. Itu buang semua ya. Sebagian orang seperti itu. Anaknya meninggal, semua kenangan dia lihat terus. Setiap hari dia menyiksa diri. Diputar lagi video anaknya, dilihat lagi, nangis tiap hari. Itu semua yang bisa mengingatkan anaknya dibuang. Boneka-bonekanya buang, kasih orang. Video-videonya dihapus, sudah jangan. Daripada tiap hari nangis. Allah ingin seorang wanita bersedih terus. Kalau dia sudah bersedih berlebih-lebihan, akhirnya dia tidak konsen untuk ibadah. Habis waktunya untuk nangis terus. Akhirnya tidak bisa konsen mengurus suaminya. Akhirnya tidak konsen mengurus anak-anaknya yang lain. Akhirnya tidak sempat untuk bersilaturahmi. Kenapa? Dia telah terbunuh dengan kesedihan yang dia ingat-ingat terus. Dia nostalgia terus. Maka seorang terkena musibah jangan demikian. Ya. Yang masa lalu biarlah berlalu. Ini ujian. Kita buka lembaran baru, sabar. Yang bisa mengingat pada masa lalu, sedih kita buang. Itu namanya hazan. Hazan yang selalu menghantui seorang sehingga dia akhirnya terhalangi dari banyak aktivitas-aktivitas yang baik. Ya. Jadi inilah beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan agar seorang terkena musibah dia bisa tegar. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik. InsyaAllah bulan depan tanggal 23 ya. Ya. Ya, Bu. Tanggal 23 Agustus. Saya pulang mungkin tanggal 22. 22 dari hajian. Apakah bersikap cuek, tidak peduli ketika mendapatkan musibah bisa dikatakan sabar? Maksudnya untuk menghindari agar tidak meratap. Cuek tersebut, kalau kita
lakukan karena Allah misalnya, ya sudahlah, ini sudah musibah, ini sudah jangan terlalu dipikirkan. Ini adalah ujian dari Allah, ini pasti kita ingat-ingat hal yang tadi ya. Maka tidak mengapa kalau tujuannya demikian, ya. Tujuan demikian. Agar kita tidak terjebak dengan apa namanya? Kesedihan yang berlebihan, ya. Tapi kalau kita terkena musibah, selalu kita renungkan ini teguran dari Allah. Ini Allah berarti masih sayang sama saya. Sehingga ada nilai keimanan yang kita dapatkan tatkala kita terkena musibah. Ucapkan tadi inna lillahi raji'un. Jangan cuek begitu saja, tapi cuek yang disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Adapun dapat musibah cuek tapi tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kembali dosa-dosa, itu ya tidak ada faedahnya kalau begitu. Ya. Tapi kita berharap di balik musibah tersebut ada faedah yang kita dapatkan, faedah iman yang kita dapatkan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri apabila suami sudah meninggal? Kebetulan suami saya meninggal 2 minggu yang lalu. Adakah hal yang bisa menambah amal baik almarhum? Ya, kita tidak ada yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal kecuali kita doakan. Doakan dia. Doakan dia agar diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Balas ya Allah, balaslah kebaikannya selama ini. Ampuni dosa-dosaku, kesalahan-kesalahan terhadapnya. Ampuni kesalahan-kesalahan terhadapku. Jadi doain terus. Istri yang soleha, istri yang selalu mendoakan apa? Suaminya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau seandainya ada suami atau anak yang meninggal, terus perempuan kan nggak boleh ke kuburan tuh. Terus kalau dia maksa ke kuburan tapi dietnya tegar tuh nggak apa-apa atau masih diharamkan? Kalau wanita ke kuburan, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi lebih hati-hati tidak usah ya. Apa yang kita inginkan? Kita inginkan kan manfaat bagi sang mayat. Di rumah sudah cukup, kita doain sholat dalam sholat kita. Tidak perlu ke kuburan. Karena wanita kalau kuburan pasti nangis. Di rumah saja sudah nangis-nangis, apalagi melihat apa? Kuburan tersebut. Melangkahkan kaki menuju kuburan dengan penuh tangisan. Ini diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin seorang wanita sedih terus dan sedih terus. Makanya saya katakan kalau ada orang sudah meninggal, apa yang paling bermanfaat bagi dia? Paling bermanfaat bagi dia adalah kita doakan dia. Ya kalau laki-laki enggak apa ziarah, tapi kalau perempuan sebaiknya jangan karena ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih manfaat bagi sang wanita untuk orang yang meninggal tadi adalah dia doakan orang tersebut. Dalam solat malamnya, dalam solat-solat sunnahnya, angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah rahmatilah dia, dan seterusnya. Apakah seorang yang mendapatkan rahmat adalah sudah takdir Allah atau dengan berdoa dan bertakwa bisa mendatangkan rahmat dari Allah sehingga dapat masuk surga karena rahmat tersebut? Semua sudah takdir Allah, tetapi semuanya harus dengan usaha. Semua sudah takdir Allah, semuanya dengan usaha. Maksudnya bagaimana? Kita ini sehat, takdir Allah atau bukan? Takdir. Tapi untuk sehat kita harus berusaha. Jadi Allah menyuruh kita berusaha dan takdirnya Allah sudah tahu. Tetapi Allah menyuruh kita untuk apa? Berusaha. Nah orang sehat ya dia jaga makanan, dia olahraga ya. Jangan dia bilang saya makan coklat terus tiap hari. Kemudian saya tidak olahraga, kemudian saya makan makanan sembarangan. Kalau Allah takdirkan saya sehat, saya akan sehat. Tapi ya antum enggak tahu ditakdirkan apa. Kalau antum tidak jaga makanan, tidak pernah olahraga, ya lama-lama juga sakit. Ya. Sama, kita ditakdirkan kenyang atau lapar pun sudah ada takdirnya. Tapi kalau kita mau kenyang, ada usahanya, itu makan. Sama, untuk mendapat rahmat Allah ada aturannya, yaitu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, baca Quran, maka akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ibu? Sudah jadi para penyabar. Di luar sabar enggak apa yang lain? Kalau yang bertanya yang lain? Ya. Suaminya telah meninggal, Ya, terus? tapi istrinya selalu kurban atas nama suami, bagaimana itu? Ada khilaf apakah seorang boleh berkorban atas nama mayat. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan, mazhab yang lain membolehkan.
Saya lebih condong membolehkan. Tetapi kalau agar kita keluar dari khilaf, kita niatkan untuk kita dan suami itu boleh. Ini kambing untuk saya dan apa? Suami. Mazhab Syafi'i tidak boleh, tapi mazhab yang lain boleh ya. Jadi kalau ibu lakukan juga enggak apa-apa karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau yang tidak khilaf, kita niatkan untuk kita sekalian buat apa? Suami. Pahalanya kita ini kambing untuk saya dan pahalanya juga untuk apa? Suami. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, kita sembelih atas nama suami juga tidak mengapa. Secara umum sedekah atas nama mayat sampai. Contoh, ibu misalnya kasih makan anak fakir miskin, kita niatkan ini untuk pahalanya untuk suami saya sampai. Kenapa para ulama khilaf tentang korban? Karena korban itu sebenarnya pahalanya bukan pada sedekahnya, tapi pada apa? Menyembelihnya. Maka apakah bisa dikiaskan dengan sedekah? Di sinilah khilaf di kalangan para ulama. Tujuan utama dari korban itu sedekah itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah apa? Menyembelih hewan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan dengan sedekah. Sebagian ulama mengatakan boleh dikiaskan dengan sedekah, maka boleh seorang berkorban atas nama mayat yang lain. Tapi kalau ibu, ini saya korban atas nama saya dan pahalanya juga untuk suami, maka itu tidak mengapa. Paham Bu ya? Nah. Ya mudah-mudahan enggak apa. Ini pendapat ulama enggak ada masalah. Ini sebenarnya khilaf. Masalah apa? Khilaf. Insyaallah enggak apa-apa ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau orang tua kita meninggal, itu kan meninggalkan harta warisan. Tapi kalau dari kesepakatan anak-anaknya itu harta warisannya itu kita wakafkan. Tidak dibagi anak-anaknya, apa itu diperbolehkan? Tidak boleh ada yang terpaksa. Jangan kita kasih ide, akhirnya yang lainnya terpaksa. Ah kamu itu sedikit aja kamu. Enggak, harus kasih dulu. Jatahmu sekian, jatahmu sekian, jatahmu sekian. Yang mau ambil terserah, saya mau wakafkan misalnya. Jangan sampai ada terpaksa. Karena masing-masing kita punya kebutuhan berbeda-beda. Ada yang kebetulan misalnya 5 orang bersaudara perempuan, suaminya kaya semua. Ya udah enggak apa-apa. Tapi ada yang enggak, ada yang laki-laki ternyata dia harus ngurus istrinya, dia butuh uang, dia saja rumah masih ngontrak. Ya kita kasih, jangan kita paksa untuk wakaf buat orang tua. Jadi tapi kalau semuanya sepakat tanpa ada keterpaksaan, maka tidak mengapa, itu bagus bentuk berbakti kepada orang tua. Tapi jangan sampai bilang sama yang tidak mau kasih, kamu tidak berbakti sama orang tua. Enggak boleh. Ya. Saya pernah begitu masalahnya, ada orang lapor sama saya, tanya, kakak saya tidak bagi-bagi warisan, dia bilang begini-begini, padahal saya lagi butuh gitu. Akhirnya kasihan. Harta warisan tertunda-tunda, sementara dia butuh untuk beli ini, untuk beli ini. Dia sendiri tidak menikmati harta warisan milik dia. Gara-gara pembagian warisan yang tertunda-tunda. Apalagi kemudian tidak dibagi, malah diwakafkan ya. Maka harus benar-benar kesepakatan seluruh anak, seluruh ahli waris. Kalau ada yang tidak setuju, jangan dicela dan harus diberikan. Jangan sampai ada keterpaksaan. Jangan sampai kita zalimi orang. Berdosakah kita tanpa sengaja melerai dan menasihati suami istri yang kebetulan sedang bertengkar di tempat umum? Boleh. Kita ingatkan. Pak, maaf tempat umum Pak, malu Pak misalnya. Tidak apa-apa, tegur. Sana jadi toilet Pak berkelainya. Malu kan, masa berkelahi di depan banyak orang, kan malu. Ditegur enggak apa-apa. Orang mungkin dia lupa diri, namanya orang lagi emosi lupa diri. Lupa kalau di depan banyak orang. Ya. Pernah saya lihat ada kejadian, seorang suami marah di tempat pengajian, saya lagi ngisi pengajian. Terus perempuannya dilempar pakai aqua, begini. Masya Allah, maksudnya suaminya sampai tidak tahan emosinya, sampai ngelempar istrinya. Nggak tahu istrinya bikin apa, kita juga nggak tahu ya. Mungkin istrinya kurang ajar banget mungkin ya. Kalah jengking kali itu. Cuma sampai dilempar di depan umum itu kan parah sekali. Entah suaminya yang terlalu parah atau istrinya yang terlalu parah. Meskipun dua-duanya parah, harusnya tahu diri. Jangan bertengkar di hadapan banyak orang. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, di luar tema, berkaitan dengan sunnah-sunnah di malam Jumat atau di hari Jumat, ada yang mau ditanyakan adalah apakah memang malam Jumat tersebut ada dikhususkan hadis yang mengatakan berhubungan suami istri? Saya nggak tahu hadis tersebut. Bahkan ada yang katanya seperti membunuh satu orang Yahudi dan sebagainya itu. Waduh, saya baru tahu ya. Masa sih? Kok saya baru tahu? Saya nggak pernah mengamalkan hadis tersebut. Kalau yang saya tahu ada Jumat pagi, ada sunnah seorang berhubungan sebelum pergi ke masjid, itu ada. Tapi kalau semalam Jumat, wallahu alam. Iya, itu yang saya tahu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Satu lagi Ustadz. Satu lagi terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sabar Ustadz, ada kalanya pengen banget untuk bisa sabar, tapi bagaimana menyikapinya dengan naik turunnya iman? Ulang pertanyaan gimana? Berkaitan dengan sabar, Ya. sangat ingin sekali setiap saat untuk selalu bersabar, tapi bagaimana dengan menyikapinya dengan naik turunnya iman yang kadang kala naik, kadang kala turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi aja, ingat tadi aja. Mau diapain? Ya sudah, kalau saya sabar dapat pahala, kalau enggak sabar dapat dosa. Kalau saya sabar derajat saya naik. Kalau saya sabar dosa-dosa saya diampuni. Kalau saya sabar saya dicintai Allah. Kalau saya enggak sabar berarti saya dibenci Allah. Kalau saya enggak sabar tambah dosa. Kalau saya enggak sabar derajat semakin turun. Gitu aja dipikir seperti itu ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua jadi istri-istri yang penyabar. Tapi demikian saja kajian kita, ibu-ibu. Oh masih ada? Boleh satu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak mau tanya. Kata orang tua anak itu, anak kan belum akikahan ya Ustadz? Belum akikah? Belum. Nah, terus? Yang sudah gede gini belum akikah? Terus? Boleh kan nggak akikah gitu? Iya. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Tidak wajib Masih karena akikah itu kewajiban bagi orang tua. Kalau sudah lewat waktunya sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau seorang ingin diakikahkan apakah orang tuanya ataukah dia sendiri atau omnya terserah. Enggak ada masalah. Tapi tidak wajib ya. Sudah lewat masa apa? Wajibnya. Tapi kalau ingin enggak apa-apa. Enggak ada masalah ya. Amal soleh. Ya, kalau kita suami punya rezeki, kita bilang Mas akikahkan saya misalnya dan dia ridho, enggak ada. Tapi enggak boleh maksa, Mas. Akikah loh Mas, enggak boleh maksa. Ya. Karena itu kewajiban berkaitan dengan siapa? Orang tua. Dan kita nggak usah paksa orang tua dulu susah. Sekarang kita paksa lagi suruh belikan kambing, nggak usah. Kalau kita punya kita akikahkan diri sendiri, kalau nggak ada ya sudahlah. Jangan maksa orang tua ngakikahkan apa. Jadi nanti kamu belum, kakakmu juga belum, kakak juga nutut akhirnya. Abi itu kita juga belum, semuanya anak 5 orang semuanya minta akikah. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.